Assalamualaikum Sobat Travel sekalian. Alhamdulillah, Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Beberapa waktu yang lalu Al-Fakir berkunjung ke Tuan Guru Ali Batu berziarah ke makamnya, dan kali ini kita akan kupas tuntas bagaimana kisah perjalanan spiritual beliau yang penuh dengan keanehan dan hal yang lucu. Selamat menyaksikan. Lain ngesor ke jauh. Tu andang tu pulang. Lain ngesor ke jauh, anu tengguran. Saya andang gitu pengantan tu. Tahu YouTube. Sama YouTube. Jauh ngesor. Terus apa no? Ini penting angkat naik. Tentang tahu janji dengan lain nu. Ada beketuan. Ada nu. Oh rasa ase Ini kalau anu jadi gimana nu? Tenggur hai pek keramat tadi. Hah? Tenggur Ali Batu. Tenggur Batu. Oh le cakro. Satu dia. Bagaimana tagam bersama dia tenyu tu mau jauh ngawang-ngawang ke langitnya gawah. Mau terpegeri pelitnya gawah marah unin manok ngungkung pelitnya gawah itu terpegeri. Lagu gawah atau binatang sebuah tu jebing-jebing. Anu tu jadi anu lain. Aku untung kenal jauh keris nilai. Keris itu mandi nilai. Amalan. Jauh Wani. Kali itu jebingnya banyak manusia mau kacakkan kemudian mati iya man dekat lindung iya sih bertipu begitu mak pan wini dan berjubah ya. Entah mau kemalas bantah hangga karaan binatang buas ya legend binatang yang jebing itu bubur kambing apa hantu menteri kita anu biar bisa nyawungnya ayo bani bang mungkin sedikit bermain cukup dari banyak kawan dia Baik Tuhan. apa dari panggung kita lah itu mau iya tak mau ngomong iya dan ada balik yang kawah iya dan madi dari jalan jauh tu ini sejarah Terus? mana iya nak pun tahu uli jangan bawa selamat terjadi ni dengan tu dah kawah mbah tu situasi dah tu ni dia nak jadi nak Tang apa hati barang besar hendak Jadi lagi lamun berjani dia masih ya lu isi ni. Setelah mendengarkan sebagian kisah dari Tuan Guru Ali Batu, Al-Fakir juga sangat ingin berkunjung ke makam salah satu rekan atau yang menemani Tuan Guru Ali Batu melakukan perjalanan spiritual berjumpa dengan Syekh Faudin Naksabandi, yaitu Dato' Adam. Dan inilah penampakan atau rupa dari makam beliau yang dikeramatkan yang berada di desa Lingkungan. Dan alhamdulillah Fakir bisa berkunjung berziarah ke makam untuk Dato' Adam. Semoga Allah tambahkan kenikmatan dalam kubur beliau. Lahum Fatihah. Dan orang-orang soleh tidak lepas dari sikap dan kebiasaan beliau. Beliau orang-orang soleh ini senantiasa hatinya dekat dengan masjid. Dan setelah berziarah tabaruk di makam beliau, Fakir pun menuju ke masjid tempat Dato' Adam biasa berkhulwat berzikrullah. Dan inilah masjid Dato' Adam. Fakir berharap tabaruk dengan tempat yang kami, salah satu tempat yang dicintai oleh Allah, yakni Masjid Mesir.
Tuan Guru Ali Batu dalam perjalanan spiritualnya ditemani oleh salah seorang wali juga, yakni Dato' Adam, seorang tokoh dari Ai Muar yang menemani beliau dalam perjalanan untuk menemui tokoh spiritual, tokoh torekot terkenal, yakni Syekh Bahaudin Naqsyabandi. Nah, ketika itu dalam perjalanan, sebagaimana kita sama-sama ketahui bahwa kapal yang ditumpangi oleh Tuan Guru Ali Batu dan Dato' Adam ini rusak, sehingga menyebabkan kapal pun terbelah, sehingga banyak penumpang yang tewas karena malapetaka tersebut. Namun kedua orang ini, yakni Tuan Guru Ali Batu dan Dato' Adam, berhasil menyelamatkan diri, di mana Dato' Adam selamat dan terdampar di sepotong, sedangkan Tuan Guru Ali Batu menemui atau bertemu dengan kejadian yang aneh, di mana beliau di tengah samudera yang begitu luas, dalam, dan berbahaya itu, beliau melihat ada pohon menurut papuk tadi yang bercerita bahwa ada pohon mangga besar di tengah samudera itu yang buahnya begitu besar, sehingga sebelumnya Tuan Guru Ali Batu dalam mimpinya disuruh oleh Syekh Bahaudin. Saat beliau bermimpi itu, beliau belum tahu nama dari Syekh Bahaudin, cuma 3 kali kalau tidak salah bertemu dalam mimpi, didatangi dalam mimpi oleh Syekh Bahaudin, disuruh untuk membawa paki. Kalau menurut penuturan dari papuk saya tadi, bahwa beliau disuruh untuk membawa keris. Nah, dalam cerita yang lain, Tuan Guru Ali Batu disuruh membawa 100 paki lebih. Dengan paki itu beliau naik ke pohon mangga itu sampai ke puncaknya, dan di puncaknya itu beliau melihat ada Garuda raksasa. Garuda raksasa ini tidak tahu bahwa Tuan Guru Ali Batu berada di bawahnya, dan Tuan Guru Ali Batu pun berpegangan pada tanduk di kakinya, kaki Garuda. Saking besarnya, Garuda ini tidak tahu ada sesosok manusia yang ikut bergelantungan di tanduk kakinya, dan burung Garuda ini terbang membawa Tuan Guru Ali Batu sampai akhirnya dia burung ini saat mencari mangsa di sebuah hutan yang lebat, hutan belantara. Ketika dia menyambar mangsanya, Tuan Guru Ali Batu pun menjatuhkan dirinya, dan Tuan Guru Ali Batu selamat. Namun sebagaimana pepatah, keluar dari mulut singa masuk mulut harimau. Dan betul, di hutan belantara itu ada makhluk yang begitu buasnya, begitu ganasnya mengintai dari Tuan Guru Ali Batu. Ketika Tuan Guru Ali Batu pun mengetahui ada sosok binatang buas yang akan menyerangnya, maka beliau pun akhirnya menggunakan paku yang masih tersisa, yang dia bawa yang masih tersisa. Kemudian dia dengan paku itu dia naik ke atas pohon yang tinggi, sampai akhirnya binatang buas ini ternyata nekat juga menaiki pohon itu, dan sampai akhirnya Tuan Guru Ali Batu, ya singkat cerita, berhasil membunuh binatang buas itu dengan paku tadi, atau ada juga mengatakan kerisnya. Dengan keris itu dia
memiliki kulit binatang buas tersebut dan dia gunakan sebagai jubahnya. Kemudian semua binatang ganas dan hutan itu takut karena ternyata yang dibunuh oleh pengguna Ali Batu ini adalah ketuanya atau raja dari hutan. Kemudian pengguna Ali Batu pun keluar dan memasuki suatu perkampungan. Ternyata begitu luar biasa sambutan dari penduduk kampung melihat seorang asing mengenakan jubah yang sangat menakjubkan, karena itu jubah terbuat dari kulit binatang buas yang banyak penduduk mengetahui bahwa binatang buas itu adalah raja dari hutan belantara, membuat mereka pun hormat, mengeluh-ngeluhkan dari Tuan Guru Ali Batu. Sampai kemudian akhirnya setelah diterima dengan baik, Tuan Guru Ali Batu pun berjumpa dengan penghulu masyarakat di kampung tersebut. Dan penghulu kampung tersebut menyampaikan bahwa Tuan Guru Ali Batu disambut dengan antusias karena dikira oleh penghulu itu adalah seorang syekh yang biasa menyamar. Setiap tahun dia datang ke kampung ini. Para penduduk kampung itu mungkin mengira Tuan Guru, mengira Anda ini sebagai syekh tadi. Mendengar berita tadi oleh Tuan Guru Ali Batu, maka dia pun penasaran dengan syekh yang dikatakan oleh penghulu tadi. Dia menyampaikan, di manakah saya bisa berjumpa dengan syekh tadi yang Anda ceritakan. Syekh tadi menceritakan Anda akan bisa berjumpa dengan syekh yang saya ceritakan itu di gunung ini. Maka Tuan Guru Ali Batu menyampaikan, bisakah Anda mengantarkan saya untuk menjumpai beliau? Maka penghulu tadi menjawab bahwa saya tidak berani untuk mengantarkan. Tapi saya akan memberitahu di mana lokasi persis Anda bisa menemui syekh tadi. Tuan Guru Ali Batu pun menyanyikan, dan kemudian dia pun berangkat menjumpai syekh tadi. Dan singkat cerita, dia pun berjumpa dengan syekh. Ternyata syekh pun terkejut kenapa saat dia berjumpa pertama kali dia berkata, kenapa engkau datang? Padahal aku tidak mengerti. Maka Tuan Guru Ali Batu menyampaikan bahwa sebenarnya aku ingin berguru kepada Asa. Karena Asa ingin menjadi muridmu, maka saya datang untuk menjumpai. Maka pun singkat cerita ia pun diterima sebagai muridnya, dan singkat cerita pertemuan para waliullah terasa 2 tahun pun telah berlalu, dan Dato Adam yang wakil telah menyalahi dari makamnya itu mencari berapa kali Tuan Guru Ali Batu, mencari kemana-mana namun tidak dijumpai, tidak diketahui kabarnya. Dan dengan berat hati yang menyampaikan pada keluarga Ali Batu bahwa Tuan Guru Ali Batu sudah meninggal. Dan banyak penduduk kampung dan keluarga dari Tuan Guru Ali Batu sudah menganggap Tuan Guru Ali Batu sudah meninggal ini. Ternyata, Masya Allah, singkat cerita, pada suatu malam Tuan Guru Ali Batu tiba-tiba berada di dalam rumahnya, kamar dalam rumah. Itu membuat istrinya pun kaget dan langsung berlari memukul kentungan menandakan bahaya pada saat itu. Maka para warga berkumpul dan bertanya apa yang terjadi hingga akan memukul kentungan pada waktu yang seperti saat ini. Istri dari Tuan Guru Ali Batu menyampaikan bahwa ada pria asing tiba-tiba berada dalam kamar saya ketakutan sekali, coba tangkap dia, ringkus dia. Kemudian orang ingin berbuat jahat pada saya. Maka sontak seketika para pemuda dan masyarakat mengamankan orang yang memang tidak lain adalah Tuan Guru Ali Batu. Tuan Guru Ali Batu pun menyampaikan bahwa sayalah Ali Batu.
saya beliau pun menyampaikan bahwa itu kisah yang dialami sehingga akhirnya dia pun sampai balik lagi ke mendengar perkataan itu. Masyarakat dan istrinya pun percaya setelah Tengguru Alibatu menyampaikan banyak bukti bahwa benar beliau ini adalah itulah kisahnya Lin. Mohon maaf mungkin ada yang terlewat atau keliru, bisa atau kurang bisa ditambahkan dalam kolom komentar, bisa diperbaiki di kolom. Dengan kita mendengarkan kisah ini, memang banyak hal yang di luar nalar, tapi dengan kita mengambil bagi orang berakal dan pintar, kita mengambil hikmah dalam setiap peristiwa atau kejadian yang lainnya yang terjadi, bahwa orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang bersungguh-sungguh, maka lihat Allah akan sampaikan maksud dan tujuan. Bagaimana kisah Tengguru pergi haji Allah sampaikan, berjumpa dengan guru musuh Allah sampaikan, walaupun begitu banyak Arab hutang menimpa ini, tapi dengan ketakwaannya, dengan kesungguhannya, sampaikan maksud dan cita-cita. Semoga kisah ini bisa memberikan motivasi pada sobat takwa sahih zaman dimanapun berada, bahwa kehidupan itu apabila dijalani dengan keimanan dan ketakwaan, insya Allah akan berakhir dengan penuh keindahan dan penuh keberkahan. Ini saja yang bisa Fakir bagi dan sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah keliru, ada kekurangan. Fakir mohon maaf dan terima kasih sudah menonton. Terima kasih juga sudah like, subscribe, share, komen, juga mendukung channel Fakir sampai semoga kita berjumpa di kesempatan yang lebih lagi. Dan Fakir tutup dengan doa kifatan majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.